Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukinaya Zahra dengan NIM 23142123. Di sini saya izin menjawab kuis hukum bisnis yang diampu oleh dosen mengampu Bu Yani untuk kelas 3D. Pertanyaan yang pertama itu mengenai hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu hukum yang mengatur segala aspek mengenai bisnis dan perdagangan. Hukum bisnis berfungsi untuk memastikan bahwa praktik bisnis tersebut berjalan secara adil dan mematuhi aturan bisnis yang berlaku. Selanjutnya, pertanyaan kedua itu mengenai PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Selanjutnya ada tata cara pendirian PT. Yang pertama, suatu perusahaan PT atau perseroan terbatas tersebut harus menentukan nama perusahaan dan bidang usahanya yang akan dijalankan seperti apa. Selanjutnya, membuat akte pendirian di hadapan notaris. Selanjutnya, jika akte pendirian tersebut sudah jadi dan sudah selesai, akte tersebut diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status badan hukum. Selanjutnya, suatu perseroan terbatas tersebut harus memiliki yang namanya NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Selanjutnya ada jenis-jenis PT. PT terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu PT terbuka yang sahamnya bisa dibeli oleh warga umum atau masyarakat umum. Selanjutnya yang kedua itu ada PT tertutup yang sahamnya dalam perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh suatu keluarga atau hanya orang-orang tertentu saja. Selanjutnya ada PT PMA atau penanaman modal asing yang hampir seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Selanjutnya ada tanggung jawab PT. Tanggung jawab PT pada dasarnya dipegang oleh para pemegang saham. Namun para pemegang saham tersebut hanya bertanggung jawab sebesar modal yang mereka setorkan saja. Selanjutnya ada penggabungan atau merger. Jika suatu PT tersebut atau perusahaan tersebut ingin melakukan merger dengan perusahaan lain, maka harus mendapatkan persetujuan para pemegang saham dan harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ada penghapusan atau likuidasi. Jika suatu PT bangkrut atau terjadi likuidasi, maka aset-aset yang ada pada perusahaan tersebut dijual untuk membayar hutang perusahaan, dan jika ada sisa aset maka akan dikembalikan oleh para pemegang saham. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.